Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik pada tema 4H. Sebelum kita mulai video pembelajarannya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dari video pembelajaran ini. Baik, kita mulai ya pembelajarannya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda dalam kegiatan di kehidupan sehari-hari kita. Di pembelajaran IPA sebelumnya kita sudah mempelajari pengaruh-pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pengaruh-pengaruh gaya terhadap gerak benda di kegiatan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pengaruh gaya terhadap gerak benda ada 4 pengaruh. Yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, dapat mengubah arah gerak benda. Dan yang keempat, dapat mengubah bentuk benda. Nah, kita pelajari dari yang pertama ya, benda diam menjadi bergerak. Contoh gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak ketika kita mendorong mobil yang mogok, sehingga mobil tersebut dapat bergerak meskipun mesinnya tidak kita nyalakan. Mobil dapat bergerak karena dorongan yang kita berikan terhadap mobil tersebut. Contoh yang kedua, ketika kita mendorong gerobak. Nah, gerobak yang tadinya diam, ketika kita beri gaya dorong, maka gerobak tersebut dapat bergerak dan berpindah tempat. Selanjutnya, ketika kita menendang bola sepak. Nah, bola yang tadinya diam, ketika kita tendang dan kita giring, maka bola tersebut dapat bergerak sehingga berpindah tempat. Kalian juga bisa menyebutkan contoh-contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari kita yang mendapatkan pengaruh gaya berupa benda diam menjadi bergerak ya. Selanjutnya pengaruh yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Ini kebalikan dari yang pertama ya. Kalau yang pertama benda diam diberi gaya menjadi bergerak. Sedangkan pengaruh yang kedua, benda yang tadinya bergerak, ketika diberi suatu gaya, maka dia menjadi diam atau berhenti bergerak. Contohnya ketika kita menarik pedal rem saat sepeda sedang melaju. Nah, sepeda yang tadinya bergerak karena kita beri gaya, kemudian kita tarik remnya, maka sepeda tersebut akan berhenti melaju. Yang kedua, menarik keran air untuk menghentikan keluarnya air. Nah, tadinya air yang keluar, ketika kita menarik keran air, air tersebut akan berhenti keluar dari keran atau berhenti bergerak. Yang ketiga, ketika kita menekan saklar untuk memutuskan arus listrik. Nah, lampu yang tadinya menyala karena adanya pergerakan dari arus listrik, ketika kita tekan saklarnya menjadi off, maka arus listrik yang mengalir akan terputus atau berhenti, sehingga lampu juga akan berhenti menyala. Pengaruh yang ketiga, mengubah arah gerak benda. Nah, pemberian gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, ketika pemain kasti memukul bola kasti yang datang ke arahnya,
Bola tadinya datang lurus terhadap badan, setelah mendapatkan gaya atau dorongan, maka bola tersebut dapat berubah arah menjadi ke atas atau ke arah yang lainnya. Selanjutnya, ketika pemain bola yang menyundul bola dalam permainan sepak bola. Nah, ini hampir sama seperti contoh yang pertama ya. Ketika dilakukan gaya dorong melalui sundulan kepala, maka bola tersebut akan berubah arah geraknya. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Ketika kita menggerakkan kemudi mobil sehingga dapat berbelok-belok sesuai keinginan pengemudi. Yang tadinya mobil itu bergerak lurus, ketika kemudi mobil digerakkan ke kanan atau ke kiri, maka arah gerak mobil tersebut akan berubah. Pengaruh yang keempat, yaitu mengubah bentuk benda. Dengan adanya pemberian gaya, maka bentuk suatu benda terkadang bisa berubah bentuknya. Contohnya, ketika kita membuat kue donat dengan membentuk adonannya. Adonan yang tadinya berbentuk pipi dan lebar, ketika kita bentuk dengan cetakan atau dengan tangan langsung, maka bentuk adonan tersebut menjadi bulatan-bulatan seperti kue donat. Contoh yang kedua, memotong kayu dari yang berbentuk balok menjadi pipi. Kayu yang dijual biasanya berbentuk balok besar dan ketika kita akan menggunakannya, biasanya perlu dilakukan pemotongan menyesuaikan bentuk-bentuk yang kita butuhkan. Sehingga pemberian gaya tersebut dapat merubah bentuk benda, yaitu bentuk kayu yang tadinya besar menjadi pipih-pipih. Contoh yang ketiga, membuat gerabah dari tanah liat. Kita tahu bahwa bentuk tanah liat adalah berbentuk seperti gumpalan biasanya. Namun ketika kita membuat gerabah, gumpalan-gumpalan tanah liat tersebut dapat berubah menjadi keramik-keramik atau gerabah-gerabah yang cantik dengan bentuk yang berbeda-beda karena adanya pemberian gaya saat pembuatannya. Alhamdulillah, materi pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jazakumullah khairan sudah menyimak dengan baik. Kalian bisa menyalinkan pembahasan yang tadi sudah ada dalam video ini ke buku paket kalian di halaman 53 ya. Sudah akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya dimanapun dan dengan siapapun kita belajar. Sampai berjumpa di video-video pembelajaran berikutnya.